Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial terkait penginputan master di Kansa. Yaitu kali ini itu master obat, master tarif rawat jalan, dan master tarif rawat inap. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang baru membuka klinik atau puskesmas atau rumah sakit, yang pertama dilakukan itu harus menginstal Kansa. Nah, anggap ini kalau misalnya kita sudah menginstal Kansa dan lanjut ke tahapan menginput masternya, ya kan? Jadi kan kalau sebelum operasional pasti kita harus menginput dulu tarif-tarif di klinik atau puskesmas ataupun rumah sakitnya. Nah, caranya bagaimana? Pertama kita buka Kansanya. Nah, kalau seandainya Kansanya lama terbuka seperti ini, itu pasti SAM-nya tidak hidup. Kenapa SAM-nya? Nah, misalnya koneksinya terputus. Ini dikarenakan komputer server itu mati lalu dihidupkan kembali. Kan sebenarnya idealnya komputer server itu hidupnya 24 jam. Namun kita maklumi ada beberapa klinik dan puskesmas karena budgetnya masih low, jadi komputer servernya pun digunakan untuk pelayanan. Caranya bagaimana kalau seperti ini? Nah, bagi klinik dan puskesmas yang komputer servernya juga digunakan untuk pelayanan, itu otomatis nanti kan dia kan nggak 24 jam ya. Jadi kan dihidup lalu dimatikan. Itu nanti otomatis SAM-nya atau penghubung antara data Kansa dengan database kita itu adalah SAM ini. Nah, ketika SAM ini kita buka, nah, SAM ini, bentar. Ketika SAM itu kita buka, itu otomatis akan mengkonekkan data kita dengan data di Kansa dan server. Nah, ini otomatis sudah bisa. Nah, ketika kita buka Kansa lagi, kita coba ya. Klik. Nanti dia akan connect. Ntar dulu. Nah, otomatis dia connect. Nah, jadi untuk mengonekkan data itu menggunakan SAM. Kenapa menggunakan SAM? Karena database-nya di MySQL, PHP. Nah, ini baru connect. Jadi sebenarnya idealnya untuk server itu komputernya hidupnya 24 jam, tidak mati-mati. Namun karena banyak klinik dan puskesmas yang komputer servernya digunakan untuk pelayanan, itu tidak masalah. Namun ketika hidup di komputernya dihidupkan, jangan lupa juga SAM-nya dihidupkan. Tinggal diklik aja kayak tadi, SAM, klik, nanti otomatis dia hidup sendiri. Nah, nanti ini close aja. Tuh. Langsung buka Kansanya langsung bisa. Nah, kita lanjut tahap selanjutnya, membuat master obat. Dan tindakan. Caranya bagaimana? Pertama login dengan usernya masing-masing. Nah, biasanya user Kansa pertama kali itu adalah, ya saya catat sini ya, itu SVV ID-nya dan passwordnya adalah server. Nah, ini pasti. Nah, login. Kalau sudah login seperti ini, klik menu, kemudian klik kaca pembesar, kemudian pilih di sini misalnya mau nginput obat dulu ya, monggo obat. Nah, master obat itu di obat, Alkes dan BPHP. Nah, diinput. Misalnya obatnya apa? IF-nya kandungannya dari PT apa? Kalau nggak ada di strip saja. Nama barangnya misalnya A, kandungannya misalnya B. Nah, satuan besarnya apa? Misalnya tablet. Satuan kecilnya apa? Misalnya tablet juga, ya kan? Nah, kapasitasnya ini jika tidak ada kapasitas, kan biasanya obat tuh ada kandungan atau kapasitas ya. Seandainya Bapak Ibu klinik puskesmas rumah sakit itu tidak ingin berkapasitas, jadi ini dibuat saja satu. Nah, seperti itu. Nah, jenisnya apa? Jenisnya misalnya tablet botol ya. Bentar. Tablet. Nah, kategorinya apa? Kategorinya misalnya generik misalnya. Golongannya apa?
Misalnya saya strip saja, ya kan. Nah, untuk harga dasar itu harga beli kita ke vendor. Misalnya harga dasar saya beli ini adalah 10.000, ya kan. Kemudian saya ingin jual 10.000 juga, misalnya seperti itu. Lalu di enter. Nah, nanti otomatis akan seperti ini. Kenapa munculnya 12.000, Mas? Karena di set harga obat saya tuh mengeset bahwasanya jumlah 20% dari harga beli keuntungan rumah sakit. Jadi kan 20% dari 10.000 itu 2.000 ya. Nah, makanya 12.000. Nanti tergantung klinik, puskesmas, rumah sakit keuntungannya dibuat seperti apa. Ini saya contohkan terlebih dahulu saja. Kemudian klik simpan. Nah, dia otomatis akan masuk. Seperti ini ya. Nah, untuk mengubahnya bagaimana? Yang tadi keuntungan, klik menu, kemudian pilih set harga. Set harga obat. Nah, ini dia. Nah, misalnya Bapak Ibu menggunakan seluruhnya atau general, itu pilih saja di sini. Ya. Harga obat umum atau pengaturan umum ini. Nah, karena saya menggunakan pengaturan umum, jadi yang aktif ya ini 20%. Tapi seandainya beda obat, beda jenis, itu beda keuntungan, pilih harga yang pengaturannya per barang. Misalnya barangnya apa? Jadi barangnya kan A namanya ya. Nah, misalnya ini nih. Keuntungan kliniknya berapa misalnya 110 misalnya kan. Yang lain gimana? Ada keuntungan kelas 1 kan biasa kalau klinik puskesmas itu tidak ada kelas-kelas ya, itu dikosongkan saja. Nah, kalau misalnya ada rodinap ya silakan diisi. Kalau tidak ada ya tidak usah. Nah, ini kalau misalnya tidak ada semuanya, misalnya tidak ada jual bebas itu maksudnya si pasien datang ke klinik atau puskesmas hanya untuk beli obat saja, ya tinggal diisi. Nah, misalnya beli dari apotek lain juga tinggal diisi seperti itu. Karena biasanya klinik itu hanya berobat kemudian menjual obat, itu saya buatnya keuntungan di sini. Lalu klik simpan. Nah, nanti obat A ini otomatis keuntungannya menjadi 110% dari harga beli obat. Caranya bagaimana? Kita update dulu di sini. Klik update seluruh data obat barang Alkes. Klik kanan ya. Nih, klik kanan, kemudian update seluruh data obat Alkes. Klik kiri. Nah, kita lihat lagi harga obat yang tadi, apakah sudah berubah atau belum? Coba kita lihat ya. Obat Alkes BHP. Seharusnya harga obat ini sudah berubah. Kita lihat input data nih ya, paling atas ya. Nah, itu harga ralannya 21.000. Nah, ini kan harga ranap ya, ini dihiraukan saja karena yang menggunakan klinik pasti kan cuma harga ralan. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tarif rawat jalan pun demikian. Inputnya tarif rawat jalan. Nah, klik input data. Kemudian nama tindakannya apa? Misalnya tindakannya A, ya. Kategorinya misalnya umum ya. Kalau klinik sama puskesmas kan rata-rata umum ya. Bayarnya apa? Kalau bisa bayar seluruhnya, ya pilih yang atas strip. Tapi kalau ingin di satu-satu ya silakan. Ya, saya strip saja biar bisa melakukan bayar dengan jenis bayar apapun. Nah, strip. Nah, unit polinya apa? Unit polinya umum. Ini kategorinya banyak ya, ada tindakan besar, ada tindakan kecil, khusus, sedang, atau umum. Saya pilih yang besar saja lah misalnya gitu ya. Nah, untuk Alkesnya berapa? Dari tindakan A tersebut, anggaplah 2.000 ya. KSO ini adalah mitra atau vendor. Karena klinik biasa puskesmas itu tidak ada menggunakan lab ya, biasanya dikosongkan saja. Nah, jasa minus dokternya berapa? Misalnya jasa medis dokternya itu 50.000 misalnya. Nah, jasa rumah sakit berapa? Rumah sakit ini maksudnya klinik ya, atau puskesmas. Misalnya dari tindakan dokter si klinik mendapatkan keuntungan 2.000 ya misalnya.
Nah, kemudian eh, manajemen atau perawat ataupun pelayanannya dapat berapa? Misalnya dapatnya 1.000 ya misalnya. Totalnya berapa ini? Ditotalkan lalu diisi kan. 1.000, 2.000, 2.000, 5.000, 55.000. Nah, oke. 2.000. Lalu klik simpan. Nah, itu kemana larinya? Karena kodenya tadi tidak saya rubah. Pasti kalau pengen tahu kemana larinya, kita cari dulu 24 5 6 7. Nah, ini dia. Ini sudah ada. Saran saya biar tidak bingung seperti tadi, kode yang ini diganti saja. Misalnya kliniknya apa? Misalnya klinik Asad, kodenya KA0001, misalnya seperti itu ya. Saya ganti saja, saya simpan, hapus saja. Nah, di keywordnya jadi KA aja. Nanti yang keluar hanyalah KA saja. Ntar dulu, KA. Nah, ditambah lagi, apalagi tindakannya misalnya B, kodenya diganti. B ini berarti tindakannya misalnya kecil ya. Unitnya poli ya. Kemudian misalnya medis dokternya 3.000, jasa dokternya anggaplah 70.000, rumah sakitnya dapat 4.000, ininya dapat 4.000, totalnya 80.000. Totalnya itu sebentar dulu, ini saya buat 3.000 saja, 3.000, totalnya 80.000 ya. Kemudian klik simpan. Nah, nanti otomatis yang keluar hanyalah kode-kode kita saja. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau bisa email ke email saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.